Di sebuah desa kecil yang sunyinya seperti bisa menggulung suara manusia, berdirilah sebuah toko roti sederhana, namun paling mencolok di antara rame-rama kayu dan bangunan tua di lereng Gunung Ciremai. Nama toko itu Roti Sari Purnama. Sebuah nama yang terdengar manis dan menenangkan, tidak mencerminkan sedikit pun misteri yang bersembunyi di belakangnya. Setiap pagi, bahkan sebelum ayam berkokok, asap putih sudah keluar dari cerobong kecil di belakang toko. Asap itu bercampur dengan aroma roti panggang yang begitu harum, hingga bisa membuat siapapun menelan ludah hanya dengan menghirupnya. Warga desa sering bercanda sambil berkata bahwa aroma itu bisa memanggil orang lapar dari jarak 1 kilometer. Dan mungkin saja memang benar. Karena meskipun desa itu jauh dari keramaian, toko ini tidak pernah sepi. Bahkan anehnya, setiap harinya selalu saja ada pembeli dari luar kota, dari Majalengka, Kuningan, Cirebon, bahkan dari Bandung yang katanya sekalian lewat. Padahal tidak ada jalur utama di sekitar desa tersebut. Pemilik toko itu adalah seorang pria paruh baya bernama Pak Dharma. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, namun wajahnya selalu tampak ramah. Orang-orang bilang dia tidak pernah terlihat marah. Senyumnya tipis, tapi selalu muncul ketika ada pembeli yang menyapa. Ia juga dikenal rajin. Hampir setiap orang di desa pernah melihatnya mengaduk adonan sejak waktu masih gelap dan menutup toko hingga malam turun. Meski terlihat seperti pria tua biasa, ada sesuatu yang membuat warga desa enggan terlalu dekat dengannya. Mereka menghormati, tapi juga menjaga jarak, seolah ada batas tak terlihat yang tidak boleh dilewati. Roti yang dijual Pak Dharma memang enak. Tidak hanya enak, tapi seperti memiliki rasa khas yang sulit dijelaskan. Bentuk roti kesil-kesil sederhana, tidak ada topping mewah atau isi macam-macam. Namun setiap gigitan seperti punya cita rasa yang memuaskan dengan cara yang tidak bisa dibandingkan dengan roti manapun. Empuk, harum, hangat, dan meninggalkan rasa manis yang pas di lidah. Pak Dharma itu hebat. Ya, kata warga kalau sedang ngobrol di warung, dagangan selalu laris, rezekinya ngalir terus. Tapi saat mengucapkan pujian itu, seringkali mereka saling melirik sesama warga. Ada sesuatu di balik kesuksesan itu yang tidak pernah mereka bicarakan keras-keras. Sesuatu yang hanya dibisikkan saat malam sudah larut, saat angin dari gunung mulai dingin dan jalan desa sudah benar-benar sepi. Karena di balik semua keramaian dan kelezatan roti itu, ada kejadian-kejadian kecil yang membuat orang mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada toko itu. Warga desa, terutama mereka yang rumahnya dekat toko, beberapa kali mendengar suara-suara aneh dari balik bangunan kayu tua itu. Suara yang paling sering terdengar adalah suara bayi menangis. Pertama kali mendengarnya, orang-orang mengira itu hanya suara kucing atau hewan lain. Suara samar-samar, kadang terdengar saat sore menjelang maghrib, kadang tengah malam, tapi makin lama, suara itu terdengar semakin jelas. Seperti benar-benar suara bayi. Tangisannya bukan tantrum bayi biasa, lebih seperti tangis lirih yang memanjang. Kadang serak, kadang seperti tertahan seolah bayi itu sedang kesakitan atau ketakutan. Dan yang paling aneh adalah, semua orang tahu bahwa Pak Dharma tidak punya anak. Ia sudah lama hidup sendiri. Sejak istrinya meninggal bertahun-tahun lalu, mereka tidak pernah dikaruniai keturunan. Jadi, dari mana suara bayi itu berasal? Pada suatu malam, sekitar pukul 11, ketika hujan baru saja reda dan jalan desa masih basah, seorang ibu bernama Butini sedang pulang dari rumah saudaranya. Ia melintas lewat depan toko roti itu. Saat hendak mempercepat langkah, ia mendengar sesuatu yang membuatnya berhenti. Tangisan bayi sangat seperti dari dalam ruangan belakang. Sopo kui, bayi sopo jam segini nangis, ramandek-mandek, batinnya. Ia mendekatkan telinganya pelan-pelan ke arah dinding toko, mencoba memastikan apa yang didengarnya. Tangisan itu semakin jelas. Lalu, tiba-tiba, suara itu berubah. Dari tangisan bayi biasa menjadi suara yang lebih serak, lebih dalam, hampir seperti suara seseorang yang mencoba meniru tangisan bayi. Suara itu membuat bulu kuduk Butini berdiri. Ia langsung mundur dan bergegas pulang tanpa menoleh lagi. Besoknya, saat Butini menceritakan kejadian itu kepada tetangganya, sebagian warga mengatakan mereka juga pernah mendengar hal serupa. Namun tidak satu pun dari mereka yang berani membicarakan itu di depan Pak Dharma. Dan yang lebih pasti, tidak ada dari mereka yang berani bertanya langsung kepadanya.
Karena entah kenapa, setiap kali berada di dekat toko roti itu pada malam hari, orang-orang merasakan hawa yang berbeda. Udara seolah lebih dingin, lebih berat, dan lebih menekan. Seperti ada sesuatu di dalam toko itu yang mengawasi dari balik tirai jendela, meskipun jendelanya selalu tertutup rapat. Dulu, saat pertama kali toko itu buka, warga sering iseng mencoba mengobrol panjang dengan Pak Dharma. Namun seiring waktu, mereka merasa semakin sulit untuk berbicara lama dengannya. Bukan karena Pak Dharma jahat atau pelit, justru sebaliknya. Ia selalu sopan dan murah senyum. Tapi ada momen-momen tertentu, ketika ia diam mendadak, memandang ke arah belakang tokonya. Lalu wajahnya berubah pucat seperti orang yang ketakutan. "Saya tinggal sebentar." "Yah," begitu katanya, sebelum masuk ke ruang belakang. Dan setiap kali itu terjadi, pembeli yang menunggu biasanya merasakan hawa dingin turun tiba-tiba. Beberapa orang bahkan berkata mereka seperti mendengar suara nafas kecil halus tapi dekat sekali, seakan ada seseorang yang mengintip dari balik rak roti. Namun, semua kejadian itu hanya dianggap angin lalu oleh warga. Mereka memilih diam, karena di desa itu ada satu hal yang sudah dianggap aturan tak tertulis. "Lenene ono sing aneh, kepo. Kalau ada hal aneh, jangan dikari, jangan kepo." Jangan tanya, banyak dari mereka percaya bahwa Gunung Ciremai menyimpan berbagai makhluk halus dan ritual kuno yang tidak boleh disentuh oleh orang awam. Orang tua sering berkata bahwa gunung itu bukan hanya tempat pendaki, tapi juga tempat wong-wong sing ora katon, makhluk tak kasat mata yang memiliki dunia sendiri. Dan menurut mereka, beberapa orang yang tinggal di sekitar gunung mungkin saja memiliki hubungan dengan hal-hal gaib tersebut. Entah disadari atau tidak, suatu sore, seorang pemuda bernama Aji yang tinggal tepat di sebelah toko roti itu mengaku pernah melihat pemandangan yang membuatnya sulit tidur beberapa hari. Aji baru pulang dari ladang saat matahari hampir tenggelam. Ketika melewati samping toko, ia melihat pintu belakang toko roti sedikit terbuka. Dari celah itu, ia bisa melihat Pak Dharma menunduk di depan sesuatu seperti keranjang hitam. Keranjang itu cukup besar, seperti keranjang bayi zaman dulu. Dan keranjang itu bergoyang pelan. Aji mengerutkan dahi. Ia baru ingin memanggil Pak Dharma ketika tiba-tiba ia melihat sebuah tangan kecil yang pucat muncul dari dalam keranjang itu. Tangan itu membuka sedikit selimut hitam yang menutupinya. Namun saat selimut itu tersingkap, Aji bukan melihat bayi. Ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Matanya kecil sekali, terlalu kecil untuk ukuran kepala bayi. Kulitnya gelap, seperti basah. Hidungnya hampir tidak terlihat. Dan mulutnya terlalu lebar, seolah bukan mulut bayi, tapi mulut makhluk lain yang menyamar sebagai bayi. Aji langsung menahan napas dan memundurkan tubuhnya perlahan. Namun sebelum ia pergi, ia melihat Pak Dharma membungkuk ke arah keranjang sambil berbisik lirih. "Wis, ojo nangis meneh. Wong kudune durung tangi. Sudah, jangan menangis lagi. Orang-orang belum bangun." Itu adalah pertama dan terakhir kalinya Aji mendengar suara Pak Dharma bicara seperti itu. Suaranya berbeda, seperti bukan suara manusia biasa. Ada getaran aneh, semacam bisikan berat di belakang suara itu. Seolah ada dua suara yang keluar bersamaan. Setelah kejadian itu, Aji tidak pernah bercerita pada siapapun secara jelas. Ia hanya memberi peringatan halus kepada warga lain. "Kalau malam, jangan lewat belakang toko roti ya." Dan orang-orang mengikuti, mereka menghindari jalan itu. Terutama setelah matahari tenggelam, di desa itu juga berkembang rumor yang semakin lama semakin menyeramkan. Beberapa orang mengaku melihat bayangan kecil berjalan di sekitar toko saat dini hari. Bayangan seperti anak kecil, tapi bentuk tubuhnya tidak proporsional. Kepala terlalu besar, tangan terlalu panjang, langkahnya cepat, seperti berlari kecil tanpa suara. Ada juga cerita seorang nelayan tua yang mengaku melihat sesuatu melompat dari atap toko ke pohon besar di belakang rumahnya. Ukurannya setinggi anak balita, tapi gerakannya cepat seperti kera. Namun, rumor itu tidak pernah dibicarakan langsung kepada Pak Dharma. Karena anehnya, setiap kali warga ingin menyinggung sesuatu yang aneh tentang tokonya, mereka merasa lidahnya berat, seperti tidak bisa mengeluarkan kata-kata, seolah ada kekuatan tak terlihat yang tidak ingin mereka membicarakan masalah itu. Pada siang hari,
semua terlihat normal. Roti dijual seperti biasa. Pembeli datang banyak. Anak-anak desa suka menunggu aroma roti keluar sambil bermain di pinggir jalan. Pak Dharma tetap ramah, tetap murah senyum. Tidak ada yang berubah. Namun pada malam hari, segalanya berubah menjadi lain. Kadang terdengar suara seperti benda berat diseret dari belakang toko. Kadang terdengar tawa kecil yang cepat hilang begitu seseorang mencoba memastikan sumbernya. Kadang terlihat bayangan berputar-putar di dalam toko. Meski lampu dalam keadaan mati, namun semua orang sepakat pada satu hal. Tidak ada yang berani bertanya, tidak ada yang berani masuk, tidak ada yang berani melihat terlalu lama, karena mereka tahu, jauh dalam hati mereka, ada sesuatu yang tidak wajar di toko roti itu. Sesuatu yang tidak boleh disentuh, sesuatu yang lebih baik dibiarkan begitu saja, selama tidak mengganggu. Namun siapa sangka, kedatangan seorang pemuda bernama Randy kelak akan membuka rahasia yang seharusnya tetap terkubur di lereng Gunung Ciremai. Randy tiba di desa itu pada sore hari, ketika matahari sudah mulai meredup di balik lereng Gunung Ciremai. Udara desa lebih sejuk dibandingkan kota Cirebon tempat ia tinggal, dan suasananya jauh lebih tenang. Hanya ada suara jangkrik sapi milik warga, dan sesekali hembusan angin gunung yang membuat dedaunan bambu bergesekan. Ia datang untuk menjenguk bibinya yang tinggal sendirian sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu. Rumah bibinya tidak terlalu besar, tapi memiliki halaman luas dengan pohon mangga rimbun di sampingnya. Randy memang berniat menghabiskan beberapa hari di sana untuk istirahat, menjauh sejenak dari urusan kerja dan hiruk-pikuk kota. Bibi menyambutnya dengan hangat. Wah Randy, akhirnya kamu datang juga. Sudah lama banget kita nggak ketemu. Iya Bi, aku cuti seminggu, lumayanlah buat nyegerin kepala, jawab Randy sambil tersenyum. Setelah menaruh tas di kamar tamu, Randy duduk di teras sambil menikmati teh hangat buatan bibinya. Dari teras, ia bisa melihat bagian atap toko roti milik Pak Dharma yang terkenal itu. Jaraknya hanya sekitar 4 rumah dari tempat bibinya tinggal. Bi, itu toko roti yang katanya terkenal banget itu ya, yang selalu rame? Tanya Randy sambil menunjuk ke arah bangunan dengan papan nama Roti Sari Purnama. Bibinya mengangguk tanpa banyak ekspresi. Iya, itu punya Pak Dharma. Nanti kalau sempat aku mau coba beli deh. Katanya enak banget. Bibinya hanya tersenyum tipis, lalu bergumam pelan. Enak sih, tapi yongono, wes lah, nanti aja. Nada suaranya seakan menyimpan sesuatu, namun Randy tidak terlalu memikirkannya. Ia pikir bibinya hanya sedang lelah atau tidak suka roti manis. Keesokan paginya, udara terasa lebih segar. Matahari baru muncul. Kabut tipis masih menggantung di sekitar pepohonan. Randy bangun lebih cepat dari biasanya dan memutuskan untuk berjalan pagi keliling desa. Ia ingin merasakan suasana pedesaan yang damai. Saat melewati tikungan kecil dekat rumah bibinya, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti melangkah. Antrean panjang, sangat panjang untuk ukuran desa sekecil itu. Deretan orang berjajar rapi di depan toko roti Pak Dharma. Ada ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan orang dengan kendaraan luar kota. Ada yang membawa tas belanja besar, ada yang terlihat baru turun dari mobil. Randy mengerutkan kening. Seramai ini ya? Ia penasaran. Akhirnya, ia memutuskan ikut antre. Selagi menunggu, ia mengamati toko itu lebih dekat. Bangunannya sederhana, tapi bersih. Dindingnya berwarna krem tua. Pintunya dari kayu jati yang sudah dipernis ulang. Dan jendela kecil di samping pintu tertutup tirai putih tipis. Namun yang cukup menarik perhatian adalah aroma roti panas yang sangat menggoda. Randy menelan ludah beberapa kali. Pantes, rame, wangi banget. Setelah menunggu sekitar 15 menit, akhirnya ia masuk ke dalam toko. Ruangan itu tidak besar, tapi tertata rapi. Ada rak-rak penuh roti, loyang besar yang baru dikeluarkan dari oven, dan meja panjang tempat Pak Dharma berdiri melayani pembeli. Randy melihat Pak Dharma untuk pertama kalinya dari dekat. Wajahnya memang ramah. Keriput di sekitar matanya tampak jelas, namun senyumannya lembut, seperti senyuman seorang kakek yang baik hati. Gerakannya cepat, tapi tenang, seolah sudah melakukan pekerjaan ini sepanjang hidupnya. Begitu pandangan mereka saling bertemu, Pak Dharma langsung tersenyum lebih lebar. Silakan nak, katanya dengan suara pelan tapi tegas. Mau pesan apa? Roti manis 1, Pak.
jawab Randy. Pak Dharma mengambil sepotong roti dari rak paling atas, memasukkannya ke plastik, lalu memberikan kepada Randy. Tapi begitu plastik itu berpindah ke tangan Randy, ia langsung melihat ada sesuatu yang mencolok. Di bagian bawah plastik, tepat di sudutnya, ada noda merah. Warnanya gelap, tidak cerah seperti selai stroberi biasanya. Randy mengangkat alis. "Pak, ini ada..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tangan Pak Dharma langsung meraih plastik itu cepat sekali. Hampir seperti refleks yang berlebihan. Iya. Maaf nak, katanya terburu-buru. Plastiknya bekas kecipratan selai stroberi tadi. Ini saya ganti yang baru. Ia mengganti roti itu begitu cepat sampai Randy tidak sempat melihat noda merah itu lagi. Yang bersih, lanjut Pak Dharma sambil tersenyum. Randy menerimanya, namun kali ini ia memperhatikan lebih teliti. Tidak ada noda apapun, tapi tetap saja perasaannya seperti disentil oleh sesuatu. Kenapa tadi buru-buru banget ya orangnya, gumamnya dalam hati. Ia membayar, mengucapkan terima kasih, lalu keluar dari toko. Saat antrean di belakangnya terus bergerak maju, Randy berjalan sambil membuka plastik roti tersebut. Aromanya luar biasa, hangat, manis, sedikit gurih. Ia menggigit roti itu, lembut. Manisnya pas. Tidak heran orang-orang rela antre panjang. Namun, baru saja ia hendak menggigit untuk kedua kali, ia mendengar sesuatu sangat pelan, sangat samar. Suara itu terdengar seperti suara bayi. "Tolong." Randy berhenti mengunyah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa di dekatnya. Orang-orang masih antrean. Beberapa sedang ngobrol santai. Tidak ada bayi, apalagi anak kecil. Ia menelan sisa roti di mulutnya dengan susah payah. Tadi, suara apa pikirnya? Ia mencoba mengabaikan. Mungkin hanya halusinasi atau efek suara pembeli di belakangnya. Namun ketika ia memegang roti itu lagi, suara itu muncul sekali lagi. Kali ini lebih jelas. "Aku." "Tolong!" Randy menjatuhkan roti tersebut ke tanah. "Deg!" Ia langsung mematung. Napasnya tercekat. Apa barusan roti itu bicara? Tidak masuk akal. Tidak mungkin. Waduh, apa aku kecapekan ya? Gumamnya sambil memungut kembali roti itu dengan tangan gemetar. Namun perasaannya sudah tidak enak. Ada sensasi merinding yang merayap dari belakang lehernya sampai ke punggung. Seolah ada yang mengawasinya dari jauh. Atau lebih tepatnya, dari arah toko itu. Ia menoleh perlahan ke arah pintu. Pak Dharma masih melayani pembeli. Namun pada satu detik tertentu, pria tua itu berhenti sejenak dan menatap lurus ke arah Randy. Tatapannya tidak sama seperti tadi. Tidak lagi ramah, wajahnya datar, dingin dan matanya kosong. Seolah ia tahu apa yang Randy dengar saat pandangan mereka bertemu. Senyum tipis muncul lagi di wajah Pak Dharma. Namun kali ini, senyuman itu tidak menenangkan. Justru membuat kepala Randy terasa berat. "Wis, ojo mikir aneh-aneh," bisik suara random dalam kepalanya dengan logat Jawa yang sangat lembut. "Sudah, jangan mikir yang aneh-aneh." Namun suara itu bukan suara Randy dan bukan pula suara Pak Dharma. Seperti suara lain yang muncul entah dari mana. Ia buru-buru pergi menjauh dari toko. Waktu berjalan puluhan langkah, barulah ia sadar napasnya naik turun dan keringat dingin keluar dari pelipisnya. Apa-apaan barusan. Begitu sampai di rumah Bibi, ia langsung menuju kamar dan menghempaskan tubuhnya ke kasur. Ia mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang. Namun pikirannya masih penuh dengan pertanyaan. Apa benar itu hanya suaranya sendiri? Tapi suaranya tidak seperti itu. Dan suara itu terdengar seperti suara bayi. Serak, lirih, dan yang membuatnya semakin tidak nyaman adalah nada suara itu. Bukan suara bayi minta digendong. Bukan suara bayi yang merengek. Itu suara bayi yang meminta tolong. "Aku tolong." Setiap kali ia memikirkan kata itu, bulu kuduknya berdiri. Randy akhirnya memutuskan keluar kamar dan menemui bibinya di dapur. Bibinya sedang memasak sayur lodeh sambil bersenandung kecil. Suasana rumah terasa hangat. Berbeda jauh dengan aura toko roti tadi, Bi. Panggil Randy pelan. "Tadi pagi aku beli roti di toko Pak Dharma." Bibinya langsung berhenti mengaduk sayur. Gerakannya seketika kaku. "Oh," jawabnya singkat. "Gimana? Enak kan?" "Enak sih." Randy ragu-ragu, "Tapi tadi aku kayak dengar suara aneh."
Suara apa? Tanya bibinya, tapi nadanya seperti tidak ingin tahu. Randy menelan ludah. Kayak suara bayi. Seketika itu juga, bibinya membalikkan badan. Wajahnya tampak pucat. Bayi, tanyanya dengan suara pelan, hampir berbisik. Iya Bi, kayak minta tolong. Bibinya langsung menggenggam tangan Randy dengan kuat, seolah takut sesuatu akan mencelakai keponakannya. Randy, suaranya bergetar. Kamu jangan dekot-dekot toko itu lagi. Randy terkejut. Loh, kenapa? Bibinya melihat ke arah jendela yang langsung mengarah ke bagian samping toko roti dengan suara yang lebih pelan, tapi jelas terasa ketakutannya. Ia berkata, di desa sini, orang sudah lama curiga ada yang gak beres di toko itu. Kalau kamu dengar suara bayi, itu berarti kamu sudah dipandang sama sesuatu di sana. Dipandang? Maksudnya, bibinya menghela napas panjang, lalu duduk di kursi kayu. Kamu tahu nggak? Katanya pelan. Ada yang bilang Pak Dharma ikut pesugihan. Randy diam. Bibir bibinya bergetar saat mengucapnya. Pesugihan bayi pitu, pesugihan kuno dari Ciremai. Nggak semua orang berani ngomongin. Randy merasa punggungnya dingin. Bayi pitu? Bibinya mengangguk. Konon, yang ikut pesugihan itu akan diberi 7 anak gaib. Mereka yang nangis tiap malam dan minta tumbal kalau waktunya sudah dekat. Randy tercengang. Kata-kata bibinya terngiang-ngiang di kepalanya. 7 bayi, 7 makhluk, 7 sosok yang menangis di belakang toko. Randy menelan ludah. Dan di dalam pikirannya, suara lirih itu muncul lagi. Tolong, aku. Seketika ia sadar satu hal. Ada sesuatu yang sangat salah dengan toko roti itu. Dan dirinya mungkin sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang tidak seharusnya ia sentuh. Malam itu udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Randy duduk di ruang tengah rumah bibinya sambil memegangi secangkir teh hangat yang mulai kehilangan uapnya. Ia belum bisa menghapus kejadian pagi tadi. Dari kepalanya terutama suara samar yang terdengar dari dalam roti. Semakin dipikir, rasanya semakin gak masuk akal, tapi perasaan aneh itu menempel terus, membuat dadanya terasa berat. Saat Randy menceritakan semuanya, bibinya yang dari tadi sedang melipat baju langsung berhenti. Tangannya gemetar kecil. Wajahnya yang biasanya cerah mendadak pucat. Randy, kamu jangan dekot-dekot toko roti itu lagi. Nada suaranya terlalu serius, terlalu tegang untuk ukuran cerita tentang roti. Randy mengangkat wajah, bingung loh. Kenapa Bi? Bukannya roti di situ enak banget? Orang sampai antre loh. Bibinya menatap Randy seolah memeriksa apakah ia benar-benar tidak paham atau sedang pura-pura. Lalu beliau duduk di sampingnya, menaruh baju yang tadi dilipat ke kursi. Justru itu, Ndik. Justru karena terlalu laris, orang-orang jadi curiga. Curiga apa? Mau bilang roti itu pakai pengawet aneh? Randy mencoba bercanda, tapi bibinya tidak tertawa. Sekalipun tidak, beliau malah menelan ludah, seperti hendak mengucapkan sesuatu yang berat. Randy. Bibinya memulai dengan suara rendah. Di desa ini, orang sudah lama curiga ada yang gak beres dengan Pak Dharma. Ruangan tiba-tiba terasa lebih senyap daripada sebelumnya. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar. Randy memiringkan tubuhnya, menatap bibinya lekat-lekat. Maksud bibi gak beres? Gimana? Bibinya tidak langsung jawab. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri dan memastikan semua pintu dan jendela tertutup rapat. Setelah yakin tidak ada celah, barulah ia duduk kembali. Aneh, seperti sedang mau membocorkan rahasia negara. Ada yang bilang, bibinya berbisik, Pak Dharma itu ikut pesugihan bayi pitu. Lampu ruang tengah seperti terasa lebih redup. Suasana langsung berubah. Randy memesing. Tidak percaya. Bayi 7 bayi. Maksudnya gimana Bi? Bibinya meremas kedua tangannya. Sebenarnya dia enggan bercerita, tapi tatapan Randy yang menunggu membuatnya akhirnya bicara juga. Pesugihan itu salah satu yang paling kuno di sekitar Gunung Ciremai. Orang tua zaman dulu sudah kenal namanya, tapi jarang ada yang berani ngomong. Kalau di sini, orang bilang itu pesugihan yang pamornya paling kuat, yang minta tumbalnya paling ngeri. Randy merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ruangan yang hangat terasa dingin menusuk, seakan ada angin dari gunung masuk lewat sela-sela dinding rumah. Terus hubungannya sama bayi apa? Bibinya mengusap wajah, lalu berkata dengan suara lirih. Orang yang menjalankan pesugihan itu
akan diberi 7 anak gaib. Orang menyebutnya bayi Pitu. Anak-anak itu nggak kelihatan oleh orang biasa, tapi keberadaannya bisa dirasain. Mereka sering nangis, sering minta diperhatikan, dan minta tumbal. Randy merinding dari ujung kepala sampai kaki. Sumpah, itu terdengar seperti omong kosong, tapi juga terlalu detail untuk dianggap hanya gosip. Teh tumbal? Maksudnya korban manusia gitu, Bi? Tanya Randy dengan suara gemetar. Bibinya menunduk, lalu mengangguk pelan. Ya, tumbalnya manusia. Anak-anak itu katanya akan tenang setelah dapat tumbal. Kalau tidak, mereka bakal menangis terus, ganggu usaha orang itu, atau malah menampakkan diri. Randy langsung ingat suara bayi yang katanya pernah didengar warga, suara samar yang terdengar dari belakang toko, dan suara yang ia dengar dari rotinya pagi tadi. Tolong, aku. Tenggorokannya terasa kering. Terus, suara bayi yang sering orang dengar di belakang toko itu, bibinya menatapnya tajam. Itu mereka. Randy spontan menarik kakinya ke atas kursi. Ia menelan ludah keras, seolah ada sesuatu yang macet di tenggorokannya. Tidak masuk akal, logika menolak. Tapi entah kenapa, semuanya terasa nyambung, Bi. Randy berusaha tersenyum. Itu kan cuma cerita. Masa iya pesugihan kayak gitu beneran ada? Bibinya menggeleng perlahan. Randy, Bibi juga nggak mau percaya kalau bukan lihat sendiri kejadian-kejadian aneh selama bertahun-tahun ini. Randy langsung menegakkan tubuh. Kejadian aneh apa? Bibinya membuang napas panjang sekali sebelum mulai bercerita. Pertama, usaha Pak Dharma itu mulai maju sekitar 15 tahun lalu. Sebelum tokonya sepi, dia bahkan hampir bangkrut. Terus suatu hari, dia tutup toko seminggu penuh. Orang kira dia sakit atau pergi keluar kota. Bibinya berhenti sebentar, memastikan tidak ada suara dari luar rumah. Tapi, waktu itu, ada satu warga yang lihat Pak Dharma naik motor ke arah jalur gunung. Tengah malam, tanpa lampu. Itu sudah aneh. Lalu, setelah 1 minggu itu, tokonya mendadak ramai. Seperti ada yang berubah total. Rotinya jadi enak sekali, terus aromanya wangi. Padahal cuma lewat. Orang-orang dari luar desa datang. Bahkan dari kota. Loh, apa salah punya usaha berhasil? Tanya Randy, mencoba membela logika. Tidak salah, bibinya mengangguk. Tapi, ia menggigit bibirnya sendiri. Sejak malam itu, beberapa orang mulai dengar suara tangisan bayi dari area belakang toko. Tengah malam, konsisten, bahkan orang yang tinggal agak jauh juga dengar. Randy menatap lantai. Cerita itu membuat bulu tengkuknya meremang. Kalau cuma anak kecil nangis, bibinya menggeleng. Tidak ada bayi di sekitar situ. Tidak ada keluarga yang punya balita. Dan bukan tangisan bayi biasa. Tangent lebih lirih tapi juga lebih panjang. Katanya seperti bayi yang kelaparan. Randy menghela napas pendek. Ia merasa ruangan perlahan mengecil. Seakan cerita bibinya mencekik udara di sekitar mereka. Terus, kalau memang pesugihan, Randy menunduk. Tumbalnya dari mana? Bibinya menatapnya lama. Wajah penuh kecemasan. Randy, kamu ingat berita orang hilang di sekitar Ciremai beberapa tahun terakhir? Randy mengangguk pelan. Meski dia tinggal di Cirebon, berita itu memang sempat ramai. Pendaki hilang, Baukehel, tidak pernah ditemukan. Desa ini nggak jauh dari jalur itu, kata bibinya pelan. Dan setiap ada orang hilang, kamu tahu apa yang terjadi? Apa? Besoknya, toko roti itu selalu paling ramai. Randy mematung. Rasanya seperti ada tangan dingin yang menarik tulang punggungnya dari belakang. Bibi percaya, itu bukan kebetulan. Mendadak terdengar suara sesuatu jatuh dari dapur besar. Seperti piring atau loyang. Bibinya langsung terlonjak. Randy refleks berdiri. Bi, ada apa itu? Bibinya menahan tangannya. Bayar bibi saja. Kamu di sini. Tapi Randy tidak bisa diam. Ia berdiri di belakang bibinya saat mereka berjalan menuju dapur. Lampu dapur sudah menyala. Tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah panci besar yang jatuh dari meja. Padahal tadi posisinya stabil. Bibinya menunduk mengambil panci. Tapi tangannya gemetar. Tangan itu memeluk panci ke dadanya, seolah berharap bisa menenangkan diri. Randy, kamu tidur di kamar bibi saja malam ini. Hah? Kenapa? Tidak apa-apa. Bibi cuma tidak enak kalau kamu tidur sendirian di kamar tamu. Randy mengangguk tanpa membantah.
Dia sendiri juga tidak yakin bisa tidur nyenyak sendirian setelah cerita itu. Malam semakin larut. Angin dari luar jendela terdengar seperti bisik-bisik samar. Randy berbaring di kasur, sementara bibinya mencoba tidur di sampingnya, tapi matanya jelas masih terbuka. Lampu kamar dimatikan kecuali lampu kecil di sudut ruangan yang menyala temaram, tepat ketika mereka hampir terlelap. Suara Annette muncul, pelan, jauh, tapi jelas. Seperti suara bayi menangis. Randy spontan menegakkan badan dan menatap bibinya. Kamu Bibinya tidak menjawab, hanya menutup mulut dengan tangan dan menggeleng berkali-kali. Wajahnya pucat pasi. Suara itu datang lagi, sangat halus, hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Randy menelan ludah. Itu dari luar? Bibinya berbisik sangat pelan. Bukan dari luar, itu dari arah bawah. Dari arah toko itu, Endik. Randy membeku. Suara bayi itu sudah terdengar beberapa kali kalau malam-malam angin dari arah gunung turun ke desa, kata bibinya sambil gemetar. Orang-orang sudah terbiasa, tapi pura-pura tidak dengar. Karena kalau mereka akui, itu sama saja mereka harus berani cari tahu. Dan tidak ada yang mau. Randy tidak tahu harus bicara apa. Ia hanya menggenggam selimutnya kuat-kuat. Beberapa menit kemudian, suara itu hilang. Tapi ketegangan tetap terasa. Randy mencoba mengalihkan pikiran, tapi yang muncul justru pertanyaan yang sejak tadi menempel di kepalanya. Iya, kalau pesugihan itu minta tumbal, dan suara bayi itu, benar, suara anak gaibnya. Randy menelan ludah. Kenapa mereka menangis sekarang? Bibinya tidak langsung menjawab. Matanya menatap langit-langit kamar, seakan mencari jawaban di sana. Lalu bibinya berkata dengan suara sangat pelan, hampir seperti bisikan. Biasanya, mereka menangis kalau sudah lama tidak mendapat tumbal. Randy merinding seketika. Jantungnya berdetak keras sampai dadanya sakit. Dan Randy, apa? Bibinya menatapnya dengan ekspresi ngeri. Kamu tadi masuk ke tokonya. Kamu beli roti. Kamu dengar suara itu. Dan mereka mungkin sudah merasa kehadiranmu. Randy merasa tubuhnya kaku. Endik. Bibinya menggenggam tangan Randy erat-erat hingga anak muda itu terkejut. Mulai malam ini, jangan keluar rumah. Jangan ke toko itu lagi. Jangan mendekati Pak Dharma. Jangan jawab kalau ada yang manggil dari luar. Kalau dengar suara bayi, tutup kupingmu. Paham? Randy mengangguk cepat, walau pikirannya kacau balau. Tapi bibinya belum selesai. Kamu harus hati-hati, karena kalau benar mereka sudah memperhatikanmu. Bibinya menelan ludah keras. Berarti mungkin kamu bisa jadi tumbal berikutnya. Randy terdiam. Tubuhnya terasa lunglai. Rasanya ingin muntah, ingin kabur, ingin terbang pulang ke rumahnya sendiri. Tapi sebelum Randy sempat meresapi kata-kata itu lebih jauh, suara itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Kia, Randy dan bibinya mematung. Tidak ada yang berani bergerak. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Randy merasa suara itu bukan berasal dari toko roti. Suara itu terdengar seperti berasal tepat dari depan rumah. Malam itu seperti ditutup selimut dingin dari puncak Ciremai. Angin turun perlahan, membawa hawa lembab khas hutan yang seakan menyelinap lewat sela-sela kayu rumah. Lampu kamar remang, hanya menyisakan cahaya kuning lembut yang menempel di dinding. Bibinya sudah tertidur. Meskipun tidurnya tidak benar-benar nyenyak dari cara ia menggenggam bantal dan sesekali menarik napas pendek. Randy tahu wanita itu masih ketakutan. Sedangkan Randy, matanya sama sekali tidak bisa terpejam. Ia mencoba memejamkan mata beberapa kali, tapi setiap kali ia hampir terlelap. Suara-suara kecil seperti desir angin berubah bentuk di telinganya. Kadang seperti suara langkah, kadang seperti suara napas, kadang seperti bisikan asing yang tidak punya arah. Randy berguling ke kanan, lalu ke kiri. Tidak ada posisi yang terasa nyaman. Jantungnya masih kacau karena cerita bibinya tentang pesugihan bayi pitu. Dan semakin ia mencoba untuk mengabaikan suara-suara di luar, semakin jelas suara itu terdengar. Sampai akhirnya, ia mendengar suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tangisan bayi, lemah, serak seperti tenggorokan kecil yang sudah terlalu lama menjerit.
Wah, Randy membuka mata seketika. Suara itu masuk dari celah kecil jendela kamar, benar-benar tipis. Tapi jelas, ia pikir itu cuma halusinasinya. Sampai suara itu terdengar lagi. Wah, Randy menoleh ke arah bibinya. Wanita itu masih terpejam, tapi tubuhnya kaku. Seolah ia sebenarnya mendengar juga, namun memilih untuk berpura-pura tidak sadar. Randy menahan napas. Ia duduk perlahan, memastikan kasur tidak berdecit. Suara itu terus terdengar, perlahan, semakin dekat, semakin jelas. Randy berdiri dan berjalan ke jendela. Kakinya dingin menyentuh lantai tegel yang seolah membeku. Ia membuka tirai perlahan, tipis, hanya sedikit agar bisa mengintip. Suara itu terdengar semakin jelas saat jendela terbuka. Tangisan bayi, namun bukan seperti bayi normal yang rewel. Tangisannya terdengar seperti bayi yang kesakitan, seperti bayi yang menahan lapar selama berhari-hari. Randy merasa dadanya sesak, seperti ada tekanan yang tidak terlihat datang dari luar. Ia membuka jendela sedikit lebih luas. Angin langsung masuk, menusuk telinga dan lehernya. Bau lembab tanah bercampur aroma ragi roti yang entah kenapa masih tercium sampai malam. Tapi yang paling membuat Randy tidak nyaman adalah arah suara itu. Tangisan bayi itu berasal dari belakang toko roti Pak Dharma. Gila, itu bukan suara bayi biasa, gumam Randy dengan napas memburu. Ia mencondongkan tubuh sedikit. Dari keahan, toko roti itu tampak gelap. Tidak ada lampu menyala di bagian depan. Namun bagian belakang toko terlihat samar, seperti ada cahaya redup dari dalam ruangan. Seolah ada seseorang yang masih bekerja di dapur saat semua orang sudah tidur. Atau mungkin bukan seseorang. Saat Randy terus mendengarkan dengan saksama, tiba-tiba ada suara lain yang muncul. Mendadak, tajam, mencuri fokusnya. Suara langkah kaki kesel-kesel. Banyak, bertumpuk-tumpuk. Seperti anak-anak kecil berlari-lari tanpa alas kaki di halaman belakang. Tap, tap, tap. Tap-tap, Randy terbelalak. Tubuhnya membeku. Suara itu terlalu jelas untuk salah dengar. Bahkan terdengar seperti koki-koki kecil itu sedang bermain kejar-kejaran, berlarian cepat ke sana kemari. Tapi jumlahnya terlalu banyak. Tidak mungkin satu keluarga punya anak sebanyak itu. Angin malam berubah menjadi hembusan dingin yang menusuk. Randy merasa jantungnya melampat-lampat dalam dada. Tap, 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 tap. Kali ini suaranya lebih cepat, seperti puluhan kaki kecil sedang mengitari halaman toko. Randy buru-buru menutup jendela. Tangannya gemetar saat ia menurunkan tirai. Detak jantungnya menyentuk-nayentak di telinganya. Namun sebelum tirai banner-banner tertutup, matanya menangkap sesuatu di sudut pandang di sisi pagar belakang toko. Ada sosok kecil berdiri. Randy berhenti bergerak. Napasnya membeku di tenggorokan. Tubuh sosok itu kecil besar, seperti anak usia 2 atau 3 tahun. Tapi bayangannya tidak wajar. Kepalanya agak miring, tubuhnya seperti basah. Mengilap terkena sinar temaram dari belakang toko. Seperti habis keluar dari tempat gelap dan lembab. Semua ciri itu terlihat jelas, meski hanya berbentuk siluet. Randy tidak bisa memastikan wajahnya. Bayangannya terlalu gelap, terlalu kabur. Seperti ada kabut hitam yang menutupi tubuh kecil itu. Randy tidak bernapas. Bayangan itu juga tidak bergerak. Namun di tengah kesunyian itu, di tengah jantung desa yang sepi, Randy mendengar sesuatu. Bisikan, pelan, sangat pelan. Namun tepat masuk ke telinganya. Ajak kami pulang. Randy terjatuh seketika. Punggungnya menghantam lantai dengan keras. Ia langsung merangkak mundur. Napas tersenggel-senggel seperti baru dikejutkan oleh sesuatu yang tidak seharusnya. Bibinya terbangun karena suara jatuh itu. Randy! Astagfirullah. Kenapa kamu? Randy menunjuk jendela dengan tangan bergetar. Ada. Bibinya panik, tapi cepat-cepat menutup mulut Randy. Ban, jangan keras-keras. Aku lihat ada yang berdiri di belakang toko. Suara Randy pecah. Bentuknya kecil, kayak anak kecil. Tapi bibinya menutup jendela ropet-ropet tanpa berani mengintip. Wajahnya tidak kalah pucat dari Randy. Kamu lihat, pendekatnya. Randy menggeleng. Cuma bayangannya, tapi kayak dia tahu aku lihat. Bibinya menutup wajah dan berbisik.
Ya Allah, ojo nganti kowe keplek karo dheweke. Jangan sampai kamu dipilih mereka. Randy merasa bingung dan takut sekaligus. Dipilih? Ulangnya. Bibinya menelan ludah dan memeluk tubuhnya sendiri. Anak gaib itu, kalau sudah ngikutin seseorang, biasanya mereka minta sesuatu dari orang itu. Minta apa? Bibinya menghela napas, wajahnya pucat, matanya tak berkedip, minta ditemenin, minta diperhatiin, atau ia berhenti bicara, minta kamu jadi tumbal. Randy merasa seluruh tubuhnya melemas, rasanya lututnya hampir tidak bisa menopang berat badannya. Bi, aku cuma lihat bentar. Masa bisa gitu? Justru itu. Bibinya menaikkan suaranya. Kamu buka jendela. Kamu dengar tangisan mereka. Itu salah satu cara mereka milih orang, Randy. Randy membeku seperti es. Di luar, angin kembali meniup tirai. Suara daun-daun bambu saling bergesekan seperti orang berbisik. Dan seolah belum cukup, tangisan itu terdengar lagi. Tapi kali ini lebih dekat, seperti tepat di depan rumah. Wah, bibinya memegang lengan Randy erat-erat. Ende, nenek Ana sing ngetok suara. Ojok dijawab, apapun yang kamu dengar malam ini, jangan nayot, jangan gerak Bit. Itu beneran dari luar rumah. Bibinya hanya mengangguk kecil. Tiba-tiba, dek, ada sesuatu menghantam pagar rumah. Tidak pelan, tidak seperti hewan, lebih seperti tangan kecil memukul-mukul kayu pagar. Randy dan bibinya menahan napas. Satu pukulan lagi menghantam. Dan kali ini, terdengar jelas suara langkah kaki kecil menyeret di depan rumah. Suara itu tidak seperti langkah anak kecil biasa. Lebih seperti kaki yang berat. Seperti berjalan sambil menahan sesuatu. Lalu sesuatu menggesek dinding kayu rumah dengan kuku atau jari. Skrik. Randy hampir pingsan. Hanya bayangan kan, Bi? Bisik Randy. Suaranya parau. Bibinya memejamkan mata. Ya Allah, mugi we mong lewat. Semoga mereka cuman lewat. Namun suara itu tidak terdengar seperti sekedar lewat. Sesuatu berjalan pelan, mendekat, melewati jendela kamar, berhenti tepat di depannya. Randy menahan napas sampai dadanya sakit. Kesunyian menegang. Lalu, tok. Seseorang atau sesuatu mengetuk jendela 3 kali, perlahan, tapi tegas. Seperti meminta dibukakan. Randy tidak berani bergerak. Bibinya memegang tangannya begitu kuat sampai rasanya tulang jarinya mau patah. Dia tahu kita di sini, bisik Randy. Bibinya hanya menutup mulutnya, matanya membesar penuh ketakutan. Suara itu kembali terdengar. Lalu lengkap dengan suara langkah-langkah kecil yang perlahan menjauh ke arah toko roti kembali. Setelah hampir 5 menit tanpa ada suara lagi, barulah bibinya melepaskan genggaman pada tangan Randy. Napas mereka berdua turenggengga. Kita harus hati-hati mulai sekarang, ucap bibinya lemah. Kamu dilihat? Randy menatap bibinya bingung. Maksud bibi, mereka tahu aku? Bibinya mengangguk. Kamu dengar suara mereka. Kamu buka jendela. Kamu lihat bayangannya. Itu cukup untuk bikin mereka merasa kamu manggil mereka. Randy terdiam. Bibinya melanjutkan dengan suara yang lebih lirih. Dan kalau mereka sudah datang ke depan rumah, ayah berhenti. Matanya berkaca-kaca. Itu artinya mereka sudah merasa kamu adalah salah satu calon teman baru. Randy merasa mual. Teman? Bibinya mengangguk. Tapi sebenarnya mereka bukan butuh teman. Mereka butuh tumbal. Randy menutup wajah dengan kedua tangannya. Segalanya terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Terus aku harus apa, Bi? Bibinya memandangnya dengan wajah tegang. Kamu jangan keluar rumah sebelum matahari naik. Kamu jangan lihat ke belakang toko lagi. Jangan dengar suara-suara aneh. Jangan dekati rumah Pak Dharma. Jangan pegang apapun dari tokonya lagi. Randy mengangguk cepat. Namun bibinya tiba-tiba lanjut bicara. Kalau kamu dengar suara bayi memanggil nama kamu. Randy menelan ludah. Itu artinya kamu sudah terlalu dekat dengan mereka. Angin kembali berhembus dari arah gunung, meniup tirai dengan lembut namun dingin menusuk. Randy merapatkan selimut ke tubuhnya. Mencoba tidur, namun matanya tak bisa terpejam lagi. Di luar, seolah desa kembali sunyi.
Tapi Randy tahu satu hal, malam ini ia tidak hanya mendengar pesugihan bayi, Pitu, ia sudah disentuh olehnya. Dan ketika sesuatu dari dunia gaib sudah menyentuh seseorang, jarang sekali ia pergi tanpa mengambil sesuatu sebagai gantinya. Pagi itu, udara di desa lereng Gunung Ciremai terasa berbeda. Matahari tampak normal, tapi sinarnya terasa pucat. Embun di dedaunan masih menggantung berat, seolah enggan menguap. Randy bangun dengan kepala yang penuh rasa gelisah. Sepanjang malam, bayangan kecil yang dilihatnya di sisi pagar belakang toko roti itu terus kembali diingatannya. Suara kaki-kaki kecil tanpa wujud yang berlari di halaman. Bisikan lirih yang mengatakan, "Ajak kami pulang." Semua itu membuat tubuhnya masih dingin. Meskipun matahari sudah naik, dia duduk di pinggir kasur sambil menarik napas panjang. Bibinya sedang menyiapkan sarapan di dapur, tapi Randy hampir tidak punya selera makan. Dalam kepalanya, pertanyaan itu terus menggema. Apa sebenarnya yang terjadi di toko roti itu? Apa suara bayi yang ia dengar semalam memang nyata? Atau hanya halusinasi yang muncul karena rasa takut? Namun ada satu hal yang membuatnya yakin. Suaranya terlalu jelas untuk disebut halusinasi. Randy akhirnya keluar kamar dan mendapati bibinya. Menatapnya penuh kekhawatiran. "Mukamu pucat, Ndik. Semalaman nggak bisa tidur ya?" Suaranya lembut, tapi ada nada takut di baliknya. "Lumayan, Bi. Anginnya kenceng banget semalam," jawab Randy berusaha santai. Bibinya hanya mengangguk, tapi tatapannya tidak percaya. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Randy. Selama sarapan, Randy terus memandang jendela yang mengarah ke jalan rumah. Dari tempat itu, ia bisa melihat bagian atap toko roti Pak Dharma di kejauhan. Pikiran itu terus menariknya kembali ke satu tempat itu. Semakin dia mencoba melupakan, semakin rasa penasarannya membesar. Seakan-akan ada yang memanggil. Bukan hanya rasa ingin tahu lebih, seperti sebuah tarikan dari sesuatu yang asing. Setelah beberapa menit hening, Randy akhirnya berkata pelan, "Bi, kalau suara bayi itu kedengaran, biasanya dari mana sih?" Bibi Randy langsung berhenti mengaduk gula di tehnya. "Kamu dengar lagi?" Suaranya menegang. Randy menggeleng cepat. "Enggak, cuma penasaran aja. Tolong, Endek." Bibinya menatap langsung ke matanya. "Jangan ikut-ikutan kepo soal Pak Dharma. Wong sak desa we pada menang. Kowe ojo aneh-aneh." Kata-kata itu diucapkan dengan nada memohon dan sedikit takut. Tapi larangan itu justru membuat rasa penasaran Randy makin besar. Sejak kecil ia memang punya sifat keras kepala, apalagi jika merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah sarapan, ia duduk di depan rumah sambil memperhatikan orang-orang lewat. Desa itu benar-benar tampak tenang. Terlalu tenang, seperti tempat yang menutupi sebuah rahasia besar. Setiap orang yang lewat selalu menunduk ketika melintas di depan toko roti. Tidak ada yang berbicara tentang toko itu, tidak ada yang berani menatap lama-lama ke arah pintu masuknya. Semua seperti terpaksa menerima keberadaan toko yang tidak pernah sepi pembeli itu. Beberapa jam berlalu, dan Randy merasakan sesuatu yang mengganggunya sepanjang waktu. Suara tangisan lirih yang ia dengar tadi malam seperti masih terngiang di telinganya. Semakin lama semakin jelas. Bukan terdengar nyata, tapi cukup untuk membuat dadanya sesak. Seakan-akan ia diingatkan tentang sesuatu yang harus ia cari tahu. Menjelang sore, Randy tidak tahan lagi. Ia bangkit dan berjalan cepat menuju toko roti itu. Bibinya sempat memanggil dari dalam rumah, tapi Randy tidak menjawab. Ia hanya melambaikan tangan, pura-pura tidak mendengar. Jalan menuju toko itu tidak jauh. Hanya beberapa tikungan melewati rama-rama dengan pagar bambu. Desa itu tampak biasa, tapi setiap langkah makin dekat ke toko roti membuat udara terasa berat. Suasana yang tadinya cerah berubah kelabu meski matahari masih bersinar. Angin gunung tiba-tiba berhenti, seperti menahan napas. Saat Randy sampai, toko itu hampir tutup. Hanya tersisa 2 pembeli di dalam, dan Pak Dharma terlihat sibuk merapikan roti di rak. Raut wajahnya pucat, seperti orang yang kurang tidur selama berhari-hari. Namun senyumnya selalu muncul setiap kali melayani pembeli. Randy berdiri diam di luar beberapa detik. Ia menatap kaca etalase toko dengan perasaan tak nyaman. Suaranya bergetar ketika ia berkata pada diri sendiri, "Oke, cuma lihat sebentar. Nggak bakal lama." Setelah pembeli terakhir keluar, Randy mengambil napas panjang dan masuk. "Loh, Nak Randy,
Polek Logi? Tanya Pak Dharma sambil tersenyum. Senyumnya tidak selebar biasanya. Ada kesan terpaksa dan gugup di bibirnya. Oh, iya Pak, jawab Randy gugup. Saya mau lihat-lihat aja. Pak Dharma mengangguk tanpa curiga. Ia kembali sibuk menyusun loyang. Randy memerhatikan setiap gerakan pria itu. Ada sesuatu yang tidak normal pada tangan Pak Dharma, penuh luka kecil, seperti bekas cakaran. Namun Randy tidak berani menanyakannya. Saat Pak Dharma membalik badan, Randy memanfaatkan momen itu untuk berjalan perlahan ke pintu samping yang menuju area belakang toko. Jantungnya berdetak kencang. Setiap langkah terasa terlalu keras, seakan seluruh toko bisa mendengarnya. Ia berusaha setenang mungkin, tapi tubuhnya lemas karena takut. Semakin dekat ke ruang belakang, semakin bau aneh yang tercium. Campuran antara adonan ragi dan sesuatu yang amis aroma yang tidak seharusnya ada di toko roti. Begitu memasuki ruang belakang, suasana berubah total. Cahaya redup, suara kipas industri berdengung pelan. Ruangan itu dipenuhi alat-alat besar, mixer raksasa, rak-rak pendingin, dan meja panjang untuk mengolah adonan. Tapi ada satu hal yang paling mencolok. Di pojok ruangan berdiri sebuah pintu kayu tua yang digembok besar. Pintu itu terlihat jauh lebih tua daripada bangunan tokonya sendiri. Warnanya kusam, bercak hitam menghiasi permukaannya, dan engselnya tampak berkarat. Randy diam beberapa detik. Ia bisa mendengar debaran jantungnya sendiri. Dan saat ia melangkah satu langkah lebih dekat, suara itu terdengar lagi. Wah, Tangerson baik. Tapi bukan tangisan biasa. Suaranya dalam dan serak, seperti berasal dari tenggorokan yang rusak atau dari perut. Tangisannya tidak terdengar, seperti bayi yang menangis karena lapar atau kedinginan. Tangisannya terdengar seperti seseorang memohon pertolongan. Randy gemitar. Tangannya berkeringat dingin. Ia mendekat lagi, dan suara tangisan itu berubah menjadi jeritan yang menusuk telinga. Jeritan bayi yang terdengar tidak masuk akal. Nada suaranya terlalu dalam untuk ukuran bayi. Seolah-olah suara itu bukan milik satu bayi, tapi beberapa tangis yang bercampur menjadi satu. Wah, Randy tersentak. Kakinya ingin kabur, tetapi rasa penasarannya lebih besar. Ia menunduk dan menempelkan telinganya pada pintu kayu itu. Namun sebelum ia sempat memikirkan apapun, seseorang menepuk bahunya dengan keras. Randy langsung melonjak mundur dan berbalik. Pak Dharma berdiri di belakangnya. Wajahnya tegang, matanya besar dan merah, seperti orang yang baru saja menangis atau kurang tidur berhari-hari. Namun yang membuat Randy paling takut adalah ekspresi Pak Dharma. Bukan marah, tapi takut. Kamu ngapain di sini? Suaranya keras, tapi ada getaran panik di baliknya. Randy mencoba menjawab, tapi lidahnya kaku. Saya dengar suara bayi, Pak. Wajah Pak Dharma langsung berubah pucat. Pandangannya kosong beberapa detik, lalu matanya beralih ke pintu kayu itu. Ia seperti sedang berpikir cepat, mencari alasan atau menimbang sesuatu. Akhirnya ia berkata pelan, tapi tajam, apapun yang kamu dengar, itu bukan urusanmu. Randy menelan ludah, merasa tenggorokannya kering. Tubuhnya gemetar, tapi sebelum ia sempat mundur, Pak Dharma melangkah mendekat. Kakinya diseret sedikit, seolah ia menahan rasa sakit di ototnya. Pergi, pulang. Jangan pernah buka pintu ini. Jangan pernah kembali ke sini, katanya dengan suara rendah, penuh peringatan. Namun suara dari balik pintu itu justru semakin keras, seperti tidak terima perintah itu. Tangisannya berubah menjadi rintihan panjang, hampir terdengar seperti suara manusia dewasa. Pulang, Randy terbelalak. Suara itu bukan suara bayi. Itu suara manusia, tapi terjebak dalam tubuh bayi. Atau bukan manusia. Pak Dharma panik. Ia menutup pintu itu dengan gerakan cepat dan menekan tubuhnya ke permukaan kayu. Aneh, saat pintu itu ditutup, suara tangisan langsung hilang, seperti terputus begitu saja. Namun dari balik pintu, Randy bisa merasakan getaran kecil, seperti sesuatu yang menabrok-nabrok dari dalam. Tiba-tiba, sesuatu lain terjadi di salah satu meja adonan. Adonan roti yang sedang difermentasi yang seharusnya dia mulai bergetar pelan. Awalnya hanya sedikit, seperti terkena angin. Namun dalam beberapa detik, getaran itu semakin kuat. Adonannya naik turun, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Randy terpaku. Nafasnya tercekat.
Adonan itu tidak hanya bergetar, tetapi bergeser beberapa sentimeter sepanjang meja, seolah ada tangan kecil dari bawah meja yang mendorongnya. "Pak, itu..." Randy berbisik dengan suara hampir tidak terdengar. Pak Dharma menatap ke arah yang sama. Matanya membesar, wajahnya mengeras menahan panik. Ia berteriak, "Keluar!" Adonan itu tiba-tiba mengembang. Tidak wajar seperti balon yang ditiup dari dalam. Lalu jatuh dari meja dengan bunyi berat. Plak! Randy tidak menunggu lagi. Ia kabur keluar secepat mungkin, menabrak pintu belakang dan berlari sampai keluar toko. Nafasnya terengah-engah. Tubuhnya berkeringat dingin meskipun udara sore sangat sejuk. Saat ia menoleh sebentar ke belakang, ia melihat Pak Dharma berdiri di pintu belakang toko. Wajahnya penuh ketakutan, bukan marah, dan dengan bibir yang hampir tidak bergerak, ia berkata pelan, "Kenapa kamu harus mendengar mereka?" Malam itu, udara di lereng Gunung Ciremai lebih pekat dari biasanya. Angin dingin bertiup dari puncak, membawa aroma tanah basah dan daun kering yang saling bergesekan. Cahaya bulan hanya menembus sedikit celah awan tebal, membuat bayangan di sekitar toko roti Pak Dharma terlihat lebih panjang dan gelap. Randy duduk di balik semak, jantungnya berdetak kencang. Tangan gemetar memegang sebuah kayu kecil sebagai pegangan kalau ia harus melawan atau kabur. Tapi satu hal yang lebih menakutkan dari kemungkinan apapun, rasa penasaran yang menyiksa. Randy tahu, malam ini dia sedang melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, tapi ada sesuatu yang mendorongnya. Seperti magnet yang menariknya ke arah rahasia toko roti itu. Semakin lama ia menatap, semakin jelas terlihat. Di halaman tanah belakang toko, Pak Dharma sedang berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk. Tangan menyalakan lilin-lilin kecil yang dibentuk lingkaran rapi di tanah. Cahaya lilin menari-nari, menciptakan bayangan aneh di sekeliling halaman. Di depan Pak Dharma, ada 7 gundukan tanah kecil. Sekilas, Randy tahu bentuknya terlalu mirip kuburan bayi. Jantungnya langsung berdebar. Ia menelan ludah. Suara angin malam semakin mencekam ketika ia menyadari bahwa gundukan itu bergerak perlahan, bergetar, seakan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Tiba-tiba, dari gundukan pertama, muncul tangan kecil pucat yang merangkak keluar. Randy menahan napas tubuh Nyakoku. 1, 2, 3, hingga 7. Tangan-tangan itu bergerak serentak, dan perlahan muncul sosok anak-anak kecil. Tubuh mereka basah, hitam legam, seperti lendir pekat menempel di kulit. Mereka tidak punya wajah yang jelas, hanya bayangan hitam yang bergerak tanpa raut. Tubuh mereka bergerak lincah, merangkak mendekat ke Pak Dharma, sambil mengeluarkan suara serak yang tidak manusiawi. Tumbal, tumbal, tumbal. Suara itu menggema, menusuk telinga Randy. Tubuhnya menggigil hebat. Ia tahu, itu bukan suara bayi biasa. Itu teriakan makhluk gaib yang lapar, menuntut sesuatu yang belum diberikan. Pak Dharma gemitar. Tubuhnya berkeringat, meskipun udara malam sangat dingin. Bibirnya bergarak jerok, sambil merapal sesuatu. Sudah, kalian akan dapat tumbal. Aku janji, tolong, jangan ambil roti malam ini. Dagangan besok harus laris. Makhluk-makhluk kecil itu terus mengerumuni Pak Dharma. Suara mereka makin keras, semakin mendesak. Tumbal, tumbal, tumbal. Randy merasa tanah di sekelilingnya bergetar, seakan-akan bumi ikut hidup, ikut memanggil. Ia menunduk di balik semak, ingin menutup mata tapi tak bisa, karena dari sisi matanya, satu makhluk kecil itu menoleh ke arahnya. Meskipun tidak ada wajah, Randy merasakan tatapan yang menusuk dadanya. Dingin, tajam, dan penuh perhatian. Tubuh Randy seakan membeku. Hatinya berteriak untuk lari, tapi kaki dan tangannya tak bergerak. Suara-suara serak itu makin keras, mendesak, seolah menuntut sesuatu yang hanya bisa diberikan manusia hidup yang baru mereka pilih. Randy menyadari, mereka menginginkannya. Pak Dharma mulai merapal kotek kata aneh. Nada suaranya meninggi, terdengar seperti mantra kuno. Lilin-lilin yang membentuk lingkaran bergetar seiring dengan gerakan tangan-tangan kecil. Setiap kali Pak Dharma mengangkat tangan, 1 atau 2 makhluk itu menunduk, seolah menghormati, tapi tetap mengeluarkan suara serak yang menakutkan. Randy menahan napas. Bisiknya pelan. Ia merasa seolah masuk ke dunia lain. Dunia di mana hukum alam dan logika manusia tidak berlaku.
Makhluk-makhluk itu mendekat sedikit lebih dekat ke lingkaran lilin. Tangan-tangan mereka yang pucat dan basah itu sesekali menyentuh tanah, meninggalkan bekas lendir hitam yang menempel di debu. Randy menunduk lebih rendah, ingin menghilang, tapi kakinya terpaku. Ia merasakan panik yang mendalam, takut disentuh, takut dilihat, tapi juga takut jika dia melangkah mundur. Pak Dharma terduduk di tanah. Lilin-lilin membentuk lingkaran sempurna di sekelilingnya. Ia menunduk, merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno yang Randy tidak mengerti sepatah pun. Makhluk-makhluk kecil itu berkumpul mengelilinginya, seperti menunggu keputusan. Tubuh Pak Dharma gemetar hebat, bibirnya bergetar, tapi matanya menatap lurus ke depan, menatap pada lingkaran mereka. Randy menelan ludah. Ia sadar malam ini ia telah menembus rahasia yang seharusnya tidak dilihat manusia, rahasia yang membuat orang-orang desa membicarakan pesugihan bayi Pitu dengan rasa takut setengah percaya. Dan sekarang, ia bisa merasakannya sendiri. Salah satu makhluk kecil menoleh lagi ke arah Randy. Tubuhnya bergetar, dan seketika, tanah di bawah kaki Randy ikut bergetar halus, seperti isyarat. Makhluk itu tahu, Randy ada di sana. Randy menunduk lebih dalam, tangannya menempel di tanah, mencoba menyamarkan dirinya. Tapi rasa takutnya semakin besar. Ohometu, ohonggadek, bisik suara dalam kepala Randy, seolah ada bisikan dari bibinya yang menempel di telinganya. Tapi yang lebih menakutkan, ia menyadari suara itu datang dari makhluk-makhluk kecil itu. Pak Dharma menghentikan mantra sesaat dan menoleh ke arah suara yang muncul dari arah Randy sekilas. Matanya menyipit, wajahnya pucat, tapi ada ketegangan lain, ketakutan. Ternyata dia sadar ada pengintai malam ini. Randy merasa jantungnya seakan berhenti. Semua tubuhnya gemetar hebat. Makhluk-makhluk kecil itu berhenti merangkak sejenak, menatap lurus ke arah persembunyiannya. Dalam kesunyian itu, suara serak mereka terdengar lagi. Tumbal. Tumbal, tumbal. Randy ingin lari, tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Ia bisa merasakan energi makhluk-makhluk itu merambat ke tanah, ke udara, sampai ke tubuhnya sendiri. Tubuhnya panas dingin sekaligus. Napasnya tersengal. Pak Dharma kembali menunduk. Tangan gemetar, menutupi lingkaran lilin dengan mantra lain. Makhluk-makhluk kecil itu akhirnya menunduk, tapi masih terus mengeluarkan suara. Seolah ada kesepakatan yang harus ditepati. Mereka akan diam sebentar, tapi rasa haus mereka tidak hilang. Randy menelan ludah lagi. Ia menyadari satu hal. Malam ini, ia bukan hanya melihat, tapi sudah disentuh. Makhluk-makhluk itu tahu dia ada. Mereka tahu ia hidup, dan mereka tahu bahwa tubuhnya bisa menjadi bagian dari ritual itu. Sekali lagi, salah satu makhluk menoleh ke arah Randy. Kali ini, Labid. Randy merasakan tatapan itu menembus kulitnya, menusuk jantung, masuk ke kepala. Napasnya tercekat. Rasanya seperti dipanggil. Randy tahu, jika ia bergerak, jika ia mengeluarkan suara, jika ia terdeteksi lebih jauh, malam ini bisa menjadi akhir baginya. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa diam selamanya. Makhluk-makhluk itu menunggu sesuatu yang manusia biasa tidak bisa berikan. Pak Dharma bergetar hebat, lututnya menyentuh tanah, bibirnya gemetar, sambil tetap merapal mantra. Makhluk-makhluk kecil itu melingkari lingkaran lilin, mengeluarkan suara serak yang semakin menekan, menyiksa telinga Randy. Oh Hokit, Ojo, Kelangan. Suara bisikan Jawa terdengar jelas di kepala Randy, seolah ibunya sendiri atau bibinya yang sudah lama mati memperingatkan. Tapi suara itu bukan datang dari dalam rumah, melainkan dari malam yang dingin di lereng gunung. Dari makhluk-makhluk kecil yang menuntut perhatian. Randy menunduk, menutup mata, mencoba menahan napas. Detik-detik seperti menit, menit seperti jam. Semua terasa lambat. Tapi satu hal jelas, makhluk-makhluk itu masih menatapnya, masih menunggu, masih memanggilnya dengan suara yang serak dan parau. Dan Randy tahu, malam itu bukan hanya tentang rahasia Pak Dharma. Malam itu adalah titik di mana ia mulai merasa pesugihan bayi Pitu bukan sekadar legenda. Ia hidup, ia nyata, dan ia memilih siapa yang akan melihat, siapa yang akan disentuh, dan siapa yang mungkin menjadi tumbal berikutnya
malam itu berbeda. Udara di lereng Gunung Ciremai begitu pekat, dingin menusuk sampai ke tulang. Randy merasakan setiap langkah kakinya berat, seolah tanah itu sendiri ingin menahan dia untuk berlari. Hembusan angin malam menyingkap daun-daun bambu, menciptakan suara desisan yang menyeramkan, seolah ada yang berbisik dari kejauhan. Tapi suara-suara itu kalah jauh dengan yang paling menakutkan. Suara tangisan bayi yang terdengar makin dekat, makin memekakan telinga, memanggil namanya dengan nada serak, tapi tidak manusiawi. Randy menoleh ke belakang dan hampir tersentak. Dari gelap halaman toko roti, muncul 7 sosok kecil. Tubuh mereka basah, hitam legam, seperti lendir yang baru keluar dari kubur. Dan mereka berlari cepat, sangat cepat. Suara langkah kaki mereka seperti puluhan, bahkan ratusan langkah yang menghentak tanah dengan ritme tak beraturan. Tap, 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 tap. Setiap hentakan seperti menembus dada Randy. Randy menggerakkan kakinya sekuat tenaga, menembus kegelapan malam. Tapi makhluk-makhluk itu tidak hanya cepat, mereka seperti bayangan, bergerak tanpa hambatan, mengikuti setiap langkahnya dengan presisi menakutkan. Randy menjerit, napasnya tersengal. Jantungnya seakan berhenti setiap kali salah satu dari mereka muncul di dekatnya. Tiba-tiba, satu sosok melompat. Tangan kecilnya mencengkeram punggung Randy dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Suara bisik yang keluar dari mulut tanpa wajah itu terdengar jelas di telinga Randy. Tumbal, I said come. Tubuhnya terasa seperti es yang menyelimuti dari kepala hingga ujung kaki. Lengannya kecil tapi kuat, menarik Randy dengan tenaga yang seharusnya tidak dimiliki anak kecil. Randy berusaha melepaskan diri. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, tapi rasa takut membuatnya bergerak lebih cepat. Ia menunduk, berputar, berlari zigzag, mencoba segala cara untuk lepas dari cengkraman makhluk itu. Namun setiap kali ia menoleh, ada satu sosok lain yang sudah lebih dekat, seolah membaca setiap langkahnya. Suara tangisan bayi bercampur dengan suara bisik yang mengerikan. Tumbal, tumbal, membuat kepala Randy hampir pecah. Di tengah kekalutan itu, terdengar suara berteriak. Pak Dharma muncul dari balik bayangan toko. Wajahnya pucat, bibir gemetar, tapi matanya penuh tekad. Lepaskan dia! Kalian sudah kenyang. Aku masih punya waktu. Ambil aku saja. Makhluk-makhluk itu berhenti sejenak. Mereka menoleh ke arah Pak Dharma. Suasana sunyi yang menegangkan menutupi seluruh halaman toko. Detak jantung Randy terdengar keras di telinganya sendiri. Tangisan bayi dan langkah-langkah kecil itu berhenti, digantikan hening yang mencekam. Kemudian, secara perlahan, makhluk-makhluk itu bergerak ke arah Pak Dharma. Randy terpaku, tidak berani bergerak. Matanya membesar melihat apa yang terjadi. 7 sosok itu, yang tadi mengejar dan menakut-nakuti dirinya, kini merayap perlahan ke tanah, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat, dan menelan Pak Dharma hidup-hidup. Jeritan Pak Dharma bergema, memecah malam, bercampur dengan suara angin dan gemerisik daun. Tubuhnya seakan hilang ditelan bumi. Tanah di sekitarnya mengembang, seolah bumi menelan seluruh keberadaan manusia yang telah menantang kekuatan gaib itu. Randy hanya bisa gemetar, menunduk, tak berani mengeluarkan suara. Takut jika gerakannya memanggil perhatian makhluk-makhluk itu lagi. Setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, tanah kembali rata. 7 makhluk bayi itu berdiri di sekitar gundukan baru yang menelan Pak Dharma. Mereka menatap Randy sekali lagi. Kali ini, tatapan itu terasa berbeda. Tidak lagi penuh rasa haus seperti sebelumnya, tapi penuh pengamatan, evaluasi, seperti menilai apakah Randy pantas untuk disentuh lebih jauh. Randy membeku, tubuhnya gemetar hebat. Angin malam berhembus lebih kencang, meniup rambutnya, menciptakan suara desah yang semakin menakutkan. Makhluk-makhluk itu kemudian perlahan menghilang, merayap kembali ke gundukan tanah yang sebelumnya mereka tinggali. Gundukan itu bergetar halus sebelum akhirnya diam. Randy menatap tanah dengan mata membelalak. Gundukan itu kini lebih besar, lebih menggelap, seolah ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Ia tidak berani mendekat. Bau lembab tanah dan lendir yang menempel di udara membuatnya mual. Napasnya tercekat, tubuhnya gemetar hebat. Tapi rasa takut membuatnya tetap di tempat, menatap apa yang baru saja terjadi ketika malam benar-benar hening.
Randy berbalik perlahan, menoleh ke arah rumah bibinya. Jantungnya masih berdebar kencang. Ia menoleh sekali lagi ke arah gundukan tanah. Bayangan 7 sosok itu seolah masih menatapnya dari dalam tanah. Bahkan meski sudah menghilang, Randy merasakan satu hal yang jelas. Mereka tahu dia ada, mereka tahu dia hidup, dan mereka bisa memanggilnya kapan saja. Sejak malam itu, toko roti Pak Dharma tidak pernah buka lagi. Rumah itu kosong, gelap, dan hening. Gundukan tanah di halaman belakang semakin besar setiap hari, seolah ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan manusia. Penduduk desa selalu menghindari tempat itu, menutup mata mereka jika kebetulan lewat di malam hari. Orang-orang desa sering bercerita, terutama anak-anak kecil yang penasaran, kalau kau lewat lereng Ciremai tengah malam dan dengar suara bayi menangis, jangan pernah menoleh, karena bisa jadi itu mereka mencari tumbal baru. Randy tidak pernah kembali ke desa itu setelah malam itu. Hatinya penuh dengan trauma, tapi juga pengetahuan tentang rahasia yang tidak seharusnya ia ketahui. Bayangan-bayangan kecil itu tetap membekas dalam ingatannya. Suara tangisan bayi itu selalu muncul dalam mimpinya, memanggilnya, menunggu. Suatu malam, ketika ia terjaga dari mimpi buruk, ia tersadar bahwa rasa takut itu bukan hanya soal melihat atau mendengar. Ia tahu, pesugihan bayi pitu itu bukan hanya legenda yang bisa dihindari. Mereka hidup, mereka memilih, dan mereka bisa datang kapan saja. Randy selalu ingat kata-kata bibinya. Endik, oh naod, nenek wis krungu, ojo dibales, ojo diikuti. Kata-kata itu terngiang di telinganya setiap malam. Dan Randy tahu, peringatan itu bukan sekadar untuk menakut-nakuti. Itu adalah hukum yang harus diikuti jika masih ingin hidup. Sejak malam itu, Randy berubah. Ia tidak pernah lagi mengabaikan suara-suara aneh. Setiap malam ia tidur dengan pintu terkunci rapat, jendela tertutup, dan doa terpanjang yang bisa ia ucapkan. Tapi rasa takutnya tetap ada, mengintai dari sudut gelap, mengingatkannya bahwa ada sesuatu di dunia ini, sesuatu yang hidup di lereng Gunung Ciremai, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia, sesuatu yang bisa memilih siapa yang menjadi tumbal berikutnya. Dan di suatu malam yang sepi, Randy mendengar suara itu lagi, samar di kejauhan, memanggil namanya, lembut tapi tajam, tumbal, tumbal. Ia menutup mata rapat, merapatkan selimut, berdoa, tapi dalam hatinya ia tahu satu hal, malam itu dan semua malam berikutnya tidak akan pernah sama lagi. Pesugihan bayi pitu tetap hidup, tetap menunggu, dan siapapun yang mendengar tangisan mereka, bisa jadi akan menjadi yang berikutnya. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.